Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN, perkenalkan nama saya Maya Sari, peserta UKIN beserta UKM PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi Bahasa Indonesia dengan nomor peserta PPG 2015 015 45 46545 dan NIM PPG 2303060113. Pada saat ini saya mengajar di SMP Negeri 3 Tembelan Hulu, Kecamatan Tembelan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Pada hari ini tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi puisi rakyat. Selamat menyaksikan. Tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah kalian sehat? Sehat. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Sudah siap ya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama seperti biasa. Tolong dipimpin oleh ketua kelas. Siap gerak. Assalamualaikum Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu cek kehadiran dulu. Siapa yang tak hadir hari ini? Ketua kelas? Bagas, apa kabarnya? Sakit. Siapa lagi? Yansa sakit. Ada 4 orang yang tidak hadir hari ini karena sakit. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit segera sembuh agar bisa belajar kembali seperti biasa ke sekolah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kita awali dulu menyanyikan lagu wajib nasional ya, berjudul Garuda Pancasila ya. Semuanya berdiri. Satu orang yang memimpin. Coba Meda berdiri ke depan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, terima kasih kepada Amelda. Yang lain boleh duduk. Semoga dengan menyanyikan lagu wajib nasional tadi kita lebih mencintai tanah air ya, dan lebih
menghayati apa isi-isi dalam Pancasila. Anak-anak, sebelum kita ice breaking, Ibu ingin mengingatkan kembali pembelajaran yang sudah dilewati minggu kemarin. Apa pelajaran yang kemarin? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Mengenai satu orang yang bisa menerangkannya. Ayo, siapa? Siapa? Rizky. Siapa Rizky? Pengertian teks berita. Pembelajaran minggu yang lalu. Teks berita adalah teks yang memberikan informasi atau peristiwa yang terjadi. Yang berita yang baru, yang masih hangat. Itulah yang disebut dengan teks berita. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita yang sekarang ya, yaitu apa? Puisi rakyat. Sebelum Ibu memasuki puisi rakyat, kita ice breaking dulu biar menghilangkan yang suntuk, bosan, dan mengantuk. Ingat ice breakingnya? Ya, petunjuk ice breakingnya, jika Ibu mengucapkan siang, kalian tepuknya 3 kali. Kalau pagi 2 kali. Kalau malam bunyi ya. Pagi berapa kali? 2. Siang? 3. Malam? Nah, kita mulai ice breaking kita. Biar kalian lebih bersemangat dalam belajar. Dah, mulai ya. Siang, pagi, malam. Kurang konsentrasi. Kalau malam tidak berbunyi. Gitu ya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Ibu akan perlihatkan kepada kalian dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Kalau kita pengen sesuatu, kita harus memiliki tujuan. Jika kamu ingin ke sekolah, kamu punya tujuan kan? Apa tujuannya? Belajar. Agar tercapai belajar kamu bagaimana? Apa usaha kamu agar tercapai belajarnya? Yaitu belajar dengan rajin, ya, ke sekolah setiap hari. Lalu apa lagi? Menuruti apa? Peraturan sekolah dan perintah guru. Nah, begitu juga dengan pembelajaran kita hari ini. Kita akan mempelajari tentang puisi rakyat. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui puisi rakyat itu bagaimana? Tentu kita harus dulu tahu tujuan kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menyajikan gagasan atau ide dalam bentuk puisi rakyat dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan puisi rakyat secara kreatif, ya. Di sini kamu akan dituntut menyampaikan gagasan kamu dalam bentuk ide yang kreatif, ya. Ide kreatif itu berdasarkan logika kamu, penalaran kamu, ya, secara benar dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang telah ditentukan dalam puisi rakyat. Selanjutnya, nih, sebelum kita masuk materinya, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang pernah melihat acara TV yang menggunakan pantun sebagai media komedi? Siapa yang pernah? Acara apa? Coba. Siapa? Ruby. Pernahkah kamu melihat acara di TV? Pernah. Yang menggunakan pantun sebagai media komedi? Pernah. Pernah. Acara apa, Ruby? Lapor, Pak. Lapor, Pak, judulnya. Ada yang tahu acara Lapor, Pak? Apakah dia menggunakan pantun sebelumnya? Iya. Lalu, siapakah pelawak yang jago berpantun? Siapa, Cak Ruby? Lontong. Cak Lontong. Iya. Cak Lontong. Siapa lagi? Dan Gurindam. Nah, yang pertama kita nonton video mengenai pantun dulu. Pantun nasihat
Langsung saja kita simak video berikut ini. Kalau keladi sudah ditanam, janganlah lagi meminta talas. Kalau budi sudah ditanam, janganlah lagi meminta balas. Hari panas jangan ke laut, kalau ke laut kapal tergalam. Hati panas jangan diturut, kalau diturut akal pun hilang. Nah, ini contoh syair ya. Sama-sama kita lihat contoh syair. Inilah gerangan suatu wadah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, disadalah i'tikad diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu. Nah, kita stop dulu contoh syair itu ya. Nanti kita lihat lagi yang fullnya. Sekarang kita lihat contoh gurindam. Ya, contoh gurindam. Ini gurindam pasal yang ke-7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Nah, ya, dari ketiga contoh tadi, yaitu ada contoh kartun, lalu apa lagi? Pantun, syair dan gurindam. Puisi rakyat. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Menulis puisi rakyat ya. Dari ketiga video tadi yang kamu tonton, inilah dia Ibu jelaskan pertama pengertian puisi rakyat. Sebelum Ibu buka itu layarnya pengertian puisi rakyat, siapa yang tahu pengertian puisi rakyat? Di bukunya ada, yang belajar tadi malam bisa dibacakan. Jara, siapa yang tahu? Boleh. Nanti kita bahas sama-sama. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terkait yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Iya. Coba tolong Ibu dibacakan oleh Andika. Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah salah satu warisan budaya Indonesia. Karya sastra ini biasanya disampaikan dari mulut ke mulut saja, tidak diketahui penulis. Biasanya ya tidak diketahui penulis aslinya. Contoh puisi rakyat antara lain yang pertama pantun, gurindam, dan syair. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kalimatnya berupa yang pertama kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Contohnya kalimat yang memerintahkan kepada seseorang. Contohnya kesanalah, janganlah, kemarilah. Lagi potonglah. Nah, ya. Pokoknya kalimatnya yang berupa memerintahkan sesuatu kepada seseorang itu adalah termasuk kalimat perintah. Nah, yang berupa ajakan adalah kalimat ajakan. Kalau kalimat larangan contohnya janganlah, apalagi tidak boleh. Ya, di dalam kalimat ini nih banyak tadi syair.
Kalimat larangan banyak di dalam video syair tadi. Yang ketiga, ya, untuk puisi rakyat. Yang pertama, pantun. Dibacakan. Jarak. Yang baris pertama dan kedua sampiran. Baris ketiga dan empat adalah isi. Berpola akhirat apa tadi? AB. Ada juga yang berakhiran atau berpola A ya. Jadi nanti kita akan belajar membuat pantun. Nah, selanjutnya gurindam. Silakan. Bobi. Jelas Bobi? Gurindam bentuk dari isi gurindam berbeda dengan pantun dan syair. Dari segi bentuk, gurindam hanya terdiri atas 2 laris dan berlima laris AA. Sementara itu dari segi isi, gurindam mengandung petuah ajakan. Nah, berupa petuah ajakan. Jadi kalau kalimat ajakan tadi banyak terdapat pada gurindam. Marilah, hendaklah, ya. Jadi gurindam ini hanya terdiri dari 2 baris saja, 2 laris, ya. Laris itu sebutannya baris. Nah, berakhiran AA, sama dia. Jadi tidak sama, dia sangat berbeda dengan pantun dan syair. Kalau pantun dan syair terdiri dari 4 baris atau 4 laris dalam 1 bait. Sedangkan gurindam hanya terdiri dari 2 laris atau baris dalam 1 bait. Ya, lebih cenderung gurindam mengandung petuah ajakan. Dia bukan nasihat juga, tapi dia lebih mengajak pada sesuatu hal yang baik. Nah, selanjutnya langkah-langkah menulis puisi rakyat. Ya, ini nanti kamu di kerja kelompok akan membuat sebuah puisi rakyat. Kamu tentukan. Nanti kamu membuat pantun kah, atau membuat gurindam kah, atau membuat syair. Tapi kalau mau di sini ya, kamu yang menentukan sendiri temanya. Yang pertama kamu harus menentukan tema dulu. Apa itu tema? Siapa yang tahu apa itu tema? Sebuah gagasan. Nah, kegiatan pertama kita adalah berdiskusi. Ya, sekarang kita akan memasuki diskusi. Bentuk kelompok seperti yang setelah Ibu bentuk kemarin pada pembelajaran teks berita, ya. Kelompoknya sama seperti itu. Cari kelompoknya masing-masing. Melingkar judulnya ya, membentuk kelompok. Membentuk kelompok. Kelompok yang Ibu tentukan ada kelompok mahir, ada kelompok sedang, ya. Nah, perhatikan semuanya. Di sini ada LKPD, menulis puisi rakyat, ya. Sebelum kalian Ibu bagikan LKPD, perhatikan dulu peraturan perintah tugasnya. Kamu tentukan temanya, ya. Tema untuk membuat puisi rakyat. Di sini Ibu perintahkan kalian membuat pantun. Nah, dari pantun tadi di sini ada markot. Ini adalah contoh pantun, contoh syair, contoh gurindam. Nah, yang pertama dulu kalian membuat pantun. Nanti yang kedua baru syair, baru gurindam. Hanya Ibu minta satu bait saja. Tidak usah sampai berbait-bait. Ini permulaan contoh membuat, kami sendiri yang membuatnya. Ini contohnya ya. Kamu tentukan temanya sesuai yang ada di sekolah kita. Seperti tadi, temanya tentang kebersihan, boleh. Berdaulat, berdidik, bisa belajar, boleh. Yang ada di sekitar sekolah kita. Jadi jangan di luar sekolah kita ya. Tentang sekolah kita saja, ketertiban, kedisiplinan, kerapian, berupa nasihat, pantun nasihat aja. Apa untungnya misalnya kalau berpakaian rapi? Apa untungnya jika bersikap bersih, bersikap
sopan dengan guru, ya kan? Nah, itu pantun. Lalu, setelah kamu menentukan temanya nanti, nomor 2, ide atau gagasan berupa larik-larik puisi dari setiap anggota kelompok. Maksudnya, setiap kamu ini menyumbangkan setiap kalimat dalam membentuk sebuah pantun, ya. Masukkan di sini. Misalnya kalimat larik yang pantun yang pertama siapa yang membuat? Tulis namanya. Larik kedua siapa membuat? Larik ketiga sampai keempat dalam satu bait tadi. Jadi satu kawan kamu ini dalam satu kelompok dapat jatah satu kalimat membuat. Jadi tidak ada yang main-main nanti ya, tidak ada yang duduk-duduk saja. Semuanya dapat jatah, tulis namanya di sini karena penilaiannya secara pribadi. Susunan larik yang ketiga, susunan larik puisi tersebut menjadi sebuah puisi ayat yang telah kalian tentukan. Jadi setelah kamu kumpulkan punya kawan kamu ke kalimat tadi, jadikan sebuah puisi ayat menjadi satu bait saja pantun. Menjadi satu bait di sini. Kalau ada lebih lagi kawan yang lain membuat pantun yang lain, buat menjadi 2 bait jadinya. Paham? Paham ya? Ibu bagikan kata PD-nya. Nah, di sini kamu ibu kasih pilihan, boleh membuat pantun, boleh membuat. Nanti maju ke depan salah satu perwakilan kelompok, satu aja yang diserahkan ke ibu. Tapi semuanya harus diisi. Nih, yang ini contoh barcode menggunakan handphone. Boleh kalian mengeluarkan handphone kalian untuk melihat contoh-contoh puisi rakyat. Mengeluarkan handphone kalian untuk melihat contoh-contoh puisi rakyat. Udah ibu kasih waktu beberapa menit, yaitu 15 menit untuk mengisi ke dalam PKPD. Yang kurang paham caranya boleh. Selanjutnya akan diperintahkan. Ada pertanyaan lagi? Ya, yang di sini misalnya Zahra yang sampiran, Ridho masih sampiran yang kedua. Isi lanjutkan, siapa lagi membuat? Ayo nih isi. Ini Ajijah misalnya. Temanya kebersihan, buat sampirannya dulu apa? Apa kebersihan apa temanya? Kalau sebelah tadi mengenai keagamaan dia, keagamaan di sekolah. Berarti mengenai udah ya, kita saatnya presentasi ke depan. Presentasikan hasil diskusi yang adalah kelompok lain memberikan tanggapan ya. Jadi nanti kalau ada kelompok yang maju ke depan, kelompok lain berikan tanggapan atau sebuah pertanyaan. Boleh menambahi, boleh menanyakan, boleh bertanya. Untuk sekarang yang pertama kita kelompok 1 maju, perwakilan saja kelompok yang maju. Kelompok 1 perwakilan saja, boleh 4 orang ya, 4 orang maju ke depan. Laki-laki 2, perempuan 2. Ada sama Dida. Ya, Rizky, Aidil, Amel, Nada, Nadu, atau Okta, terserah. Nanti bisa menjawab pertanyaan dari kawan. Maju Nada.
Nama anggota kelompok. Amelda Octavia, Iratul Nanda, M. Aidil, Rizky Aditya, Octavia Trimanani, Nonsa, M. Zidan, M. Ilham, Nalfani, M. Robiansa. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang dibacakan oleh Adit. Temanya membaca buku. Jalan-jalan ke kota Bandung. Jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Bahan pertama di TV dengan Amel. Bahan kedua dengan isi Robi. Yang ketiga isi oleh Okta. Baris yang keempat isi oleh Ilham. Tanya kepada wartawan, kembalikan kepada wartawan. Si Amel. Siapa yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Kelompok 2, kelompok 3, berikan sebuah pertanyaan atau tanggapan pada kelompok 1. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini yaitu mengenai puisi rakyat. Puisi rakyat kita ada 3 yaitu pantun, syair, pujian. Pengertian puisi rakyat yaitu apa yang bisa tadi? Tanpa melihat buku yaitu sebuah hasil karya secara yang berbicara turun-temurun yang tidak diketahui siapa penciptanya hanya dari mulut ke mulut ya, dan ini terjadi pada masyarakat tradisional zaman dahulu. Yang pertama pantun terdiri dari beberapa baris, yaitu 4 baris. Satu bait, 2 baris sampiran, 2 baris isi, berakhiran ABAB. Kalau syair juga terdiri dari 4 baris, ya baris terdiri dari dan semuanya 4 baris adalah isi atau sampiran? Sampiran. Nah, jadi beda pantun dengan syair hanya sedikit, ya, hanya terletak pada isi dan sampiran. Kalau syair keempat barisnya adalah isi, keempat barisnya adalah sampiran, ya. Gurindam. Kalau gurindam hanya terdiri dari 2 baris, ya, atau larik, bersaja atau berpola dan berupa perintah ajakan, ya, dominan kepada ajakan. Nah, setelah menyimpulkan materi, kita akan melakukan tes formatif. Di sini Ibu akan meminta kalian mengeluarkan handphone. Ibu akan menggunakan penilaian menggunakan kuisis, ya, penilaian formatif yaitu kuisis. Menggunakan link aja kamu masuk apa? Andika ya, Baywan tadi. Nih, masuk lewat sini. Nih, cek barcode. Nih, scan barcode.
yang tertinggi Amel. Tingkat emas yang tertinggi ya. Betul-betul perhatikan soalnya, jangan sampai salah. Kalau cepat tapi salah, tidak bisa juga naik ke peringkat emas. Valid ya? Enggak, mau gabung dengan kawan sebelah aja. Ada 15 soal itu nggak salah, 10 atau 15. Siapa yang udah di atas? Belum ada. Dan karena sudah ada yang di puncak, berarti permainan akan diakhiri ya. Ini yang pertanyaan dicoba kembali udah 121 kali. Nah, 123, 124. Nah, itu. Siapa itu yang dari puncak? Ilham. Ya, dengan nilai 18.000. Aide dan Sonya bertarung, sama nilainya. Aidil, Sonya, Amel tak terkejar ya Amel. Nah, kita akan lihat siapa peringkat-peringkatnya ya. Amel naik, Sonya ke bawah. Oke, kita lihat. Udah ya, Ibu akhiri permainan. Ibu akan lihat siapa pemenang. Nah, ini dia. Ilham top skor. Pendaki. Tingkat emas Ilham, tingkat perak Robi, Oktavia Perunggu. Kamu bisa lihat. Ya. Dah. Maka berakhir permainan kita dulu karena nilai tertinggi sudah didapat. Yang pertama Ilham, yang kedua Amel, yang ketiga Sonya ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran ya, setelah apa tadi? Ibu menyimpulkan tadi kesimpulan dari peserta puisi rakyat tadi. Minggu depan kita mempelajari tentang buku fiksi dan non fiksi ya. Jadi di rumah kalian buka buku mengenai materi buku fiksi dan non fiksi. Sekarang yang terakhir ada lembar refleksi yang harus kalian jawab. Lembar refleksi peserta didik. Nah, ya, dijawab ya sesuai dengan keadaan peserta didik. Langsung dijawab di situ. Stop. Mel, ini udah 1, 2. Ada yang lebihnya situ? Hilang ya? Ada lebih? Itu aja, sama aja. Nah, isi langsung di situ. Isi. Yang duduknya yang betul. Yang sudah siap boleh dikumpulkan. Ibu, ini ada dua.
Dengan jujur isi. Iya Bu, dengan jujur Bu. Ini lebih. Ini Ilham. Tulis namanya jangan lupa ya. Sini. Ahmad Dhani udah. Penanya mana? Di tas kamu tak ada pena. Nah, sini. Sudah. Lama. Saya mengisi cuma 1 menit. Iya. Ini kan berdasarkan keadaan kamu sendiri. Sudah? Sonia? Ini? Udah Ajija? Udah Ridho? Udah Robi? Yang 3 ini tak ada nih tulisnya. Yang 3 mana? Ada nih. Itu 3 leh. Hai, kami nomor 3 kan? Dah? Ya? Nah, mana? Ini Bu. Nah, sini. Terima kasih. Mana lagi? Udah Robi, apa? Jidan, Putra, sini Putra. Jidan. Dah, Andika. Namanya udah Jidan. Udah semua? Udah ada lagi? Udah? Nah. Udah ya? Nah, udah semua refleksi? Udah Ibu kumpulkan dan akan Ibu baca nanti. Jadi setelah refleksi maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini ya. Dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini maka kita ucapkan dulu hamdalah. Coba ucapkan hamdalah dipimpin oleh ketua kelas sekalian dengan doa penutup. Siap, Kak. Bersama Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih kepada semua peserta didik. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua dan kita semua diberikan kesehatan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Ya, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.